نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti kajian kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan Islam sebagai agama kita, yang merupakan salah satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Innad dina 'indallahil Islam." Dan alhamdulillah kita bisa merasakan betapa nikmatnya Islam di dalam setiap syariat dan ajaran yang telah Allah perintahkan kepada kita. Karena dengan menjalankan agama Allah lah kita akan bisa merasa tenang dan kita bisa merasakan nikmatnya hidup, karena segala sesuatu telah diatur Allah. Apa yang dibolehkan telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dan telah dijelaskan pula oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang pun telah dijelaskan di dalam ayat-ayatnya dan di dalam sabda-sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menjalani aturan-aturan Allah, menjadikan diri kita orang-orang yang selalu berada dalam kebaikan. Oleh ikhwafillah, di antara salah satu cara untuk merawat agama kita ini agar kita terus bisa menikmatinya, kita selalu belajar dan kita selalu tafaquh dalam agama ini. Karena betapa ketika kita belajar, kita akan mendapatkan banyak panduan dari Al-Quranul Karim dan banyak hikmah yang kita dapatkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwafillah, semoga kita selalu diberikan Allah semangat dan selalu diberikan taufik oleh Allah untuk bisa belajar dan memahami agama Allah ini. Salat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Insyaallah malam ini kita akan membaca satu kitab atau kutaib, sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang beliau beri judul tentang Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitabi was Sunnah, yaitu pendidikan anak ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini beliau akan menjelaskan langkah-langkah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ikuti dan agar kita jalani, sehingga pendidikan anak kita sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum beliau menulis poin-poin yang menjadi bagian yang harus kita ikuti, beliau mengawali dengan beberapa tambihat, beberapa peringatan-peringatan, beberapa catatan-catatan penting, sehingga kita mengetahui bahwa anak itu merupakan adalah amanah dari Allah dan dia merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang pertama, di antara catatan penting
yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama adalah beliau mengingatkan bahawa sesungguhnya anak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-auladu ni'matun minallahi wa hibatun min. Anak itu adalah nikmat. Anak itu adalah pemberian, al-hibah. Beliau menjelaskan al-hibah hiya al-'atiyatu bighairi 'iwad. Anak itu adalah pemberian yang Allah berikan tanpa ada balasan, tanpa ada timbal balik. Allah berikan kepada kita anak, dan itu Allah tidak meminta apa-apa dari kita. Tidak minta balasan berupa benda, tapi Allah berikan secara kasih sayang dan maha pemurahnya Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang nikmat anak ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dia ciptakan. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah berikan orang anak berupa anak perempuan. Wa yahabu liman yasha' az-zukura. Dan Allah berikan pula kepada manusia anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau yang ketiga, Allah berikan pula kepada seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, ditazwid, digabungkan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan ada pula orang yang tidak Allah takdirkan di dunia punya anak. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Ikhwafillah, Ibnu Atiyah di dalam tafsir beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan anak. Dalam pemberian rezeki anak ini Allah mendahulukan yahabu liman yasha inatha. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan anak perempuan daripada anak laki-laki, tasyrifan lahunna, sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan. Kita tahu di mana di saat masa jahiliyah anak perempuan tanda dan lambang kehinaan, lambang kelemahan. Bahkan ada di antara mereka, jika seandainya berita yang sampai lahir anak perempuan, muka mereka berkerut, wajah mereka terlihat bersedih, dan bahkan tidak ada rasa bersalah menguburkan anak perempuannya. Karena dia lambang kehinaan, lambang kelemahan. Karena di masa itu yang kuat adalah yang memiliki anak-anak laki-laki. Karena memang masa itu adalah masa-masa berperang, masa-masa yang jika anak laki-lakinya banyak merupakan sumber kekuatan. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan risalatul Islam, mengangkat harkat dan martabat perempuan, mengangkat kemuliaan perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan, baik Allah berikan rezeki anak perempuan atau rezeki anak laki-laki, sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Sama, bahwa dia adalah nikmat. Dari sisi bahwa dia laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah. Jika kita didik dengan pendidikan yang benar, dan jika kita berikan pengawasan dan pengawalan yang benar, maka kemudian anak-anak laki dan perempuan ini sama di mata Allah. Dia akan memberikan manfaat kepada kita. Maka di sini ikhwafillah, kata Ibnu Atiyah dalam kitab tafsir beliau menjelaskan bahwa Allah mendahulukan penyebutan anak perempuan tasyrifan lahunna. Ini menunjukkan kemuliaan bagi para wanita-wanita dan perempuan. Agar kenapa? Lihtamma bisunihinna wal ihsan ilaihinna. Agar kita perhatikan penjagaan mereka, agar kita perhatikan tentang berbuat baik kepada perempuan. Maka insyaallah satu saat akan kita bahas setelah pembahasan ini, bagaimana mendidik anak perempuan. Itu tidak sama dengan pendidikan anak laki-laki, dan itu ditulis oleh para ulama kita. Ada cara-cara dan ada bentuk-bentuk sentuhan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Maka disinilah bahwa ketika
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, maka kemudian disebutkan an-nasu ala arba'ati aqsam. Manusia itu terbagi kepada 4 golongan. Di dalam pemilikan anak ada 4 manusia. Yang pertama, Ishaq ibn Bishr mengatakan bahwa nazalat hazil ayati fil anbiya. Awalnya ayat ini turun kepada para nabi yang menjelaskan kedudukan mereka tentang rezeki anak. Thumma amat. Tapi kemudian ayat ini berlaku umum, bukan hanya pada para nabi saja, tapi berlaku kepada siapa saja dari manusia ini. Maka yang pertama adalah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam, ikhwafillah, disebut dengan Abul Banat, lam yulad lahu dzakar. Dia ini disebut dengan Abul Banat. Artinya apa itu? Ayahnya daripada anak-anak perempuan. Nabi Lut alaihissalam dia tidak memiliki anak laki-laki. Makanya jika ada di antara ikhwah sekalian, kalau 4 orang anaknya atau 5 orang perempuan disebut dengan Abul Banat. Apa namanya? Abul Banat. Dia ni Abul Banat, Ustaz. Kenapa? Masya Allah, 5 orang anaknya perempuan semua. Masya Allah. Ada enggak? Enggak ada ya? Baik, yang kedua, kelompok manusia yang kedua, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam digelar dengan Abul Aulad. Bapaknya daripada anak laki-laki. Artinya bahwa anaknya Nabi Ibrahim adalah semuanya laki-laki. Dari kedua istri beliau, Sarah dan Hajar. Ya, dari Hajar lahir siapa? Ismail alaihissalam, terus keturunan ke bawah sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Sarah maka lahir siapa? Ishaq. Dari Ishaq kemudian Yaqub alaihissalam. Kemudian setelah Yaqub Yusuf alaihissalam dan seterusnya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka Lut digelar dengan Abul Banat karena semua anaknya perempuan, dan Ibrahim alaihissalam digelar dengan Abul Aulad karena semua anaknya laki-laki. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida lahu sinfan, diberikan Allah kedua jenis. Yang pertama Allah berikan perempuan dan Allah berikan laki-laki. Nah, ini mungkin seperti ini banyak mungkin kita nih ya. Yang Allah berikan anak 5, 3 lah perempuan, 2 laki-laki. Itu saya tuh. Alhamdulillah. Anak saya 5, ya, 3 perempuan, 2 laki-laki. Anak apa? 4 perempuan, 2. Ya Rabb, kaya beliau. Nah, ini menjenis yang ketiga ini. Allah gabungkan laki-laki dan perempuan. Ikhwafillah. Nah, ada jenis yang keempat seperti Yahya. Yahya ibn Zakaria kana aqiman. Beliau tidak ditakdirkan Allah punya anak. Jadi apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim terjadi sama kita. Dan apa yang terjadi tidak ada yang perlu disesali. Karena semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Sekarang bagaimana kita menyikapi takdir itu? Kita tidak bisa memaksa karena kita sudah tahu sejak awal bahwa anak merupakan hibatu min Allah. Pemberian Allah, mutlak dari Allah. Ya, kita dengan wasilah menikah, ya kemudian itulah cara agar kita mendapatkan anak secara syar'i, secara halal. Tapi itu wasilah. Apakah kemudian nanti kita punya atau tidak, itu Allah yang menentukan. Itu takdir Allah Azza wa Jalla, dan itu tidak perlu yang disesali. Makanya ada di antara jemaah kita yang bertanya, Ustaz, bagaimana kami yang tidak punya anak ini? Apakah kami bisa mendapatkan doa-doa nanti dari anak-anak yang saleh dan salehah? Bisa. Sangat bisa. Kita didik anak-anak yang butuh pendidikan, lalu kemudian kita perlakukan mereka seperti anak kita. Di dalam sejarah Islam atau dalam sejarah para nabi juga ada seperti itu. Ya, juga ada. Bagaimana
Kita lihat dalam pengasuhan, awalnya Zakaria alaihissalam tidak punya anak. Akhirnya Maryam binti Imran dititipkan kepada beliau, kepada Zakaria alaihissalam, ya, dan itu anak saudaranya. Kemudian diasuh, yang subhanallah, ya Maryam seorang wanita yang saleh yang dipuji Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan pujian yang sangat tinggi. Melihat kesalehan ya Maryam, maka kemudian Zakaria alaihissalam selalu bermunajat kepada Allah, meminta agar Allah berikan kepadanya anak. Sehingga disebutkan ketika usianya 100 tahun baru Zakaria mendapatkan anak yang bernama Yahya tadi. Ikhwah fillah. Ya. Maka ikhwah, kita bisa berusaha ya dengan apa yang bisa kita lakukan ini, ya, bahwa jika Allah sudah berikan kepada kita anak, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Ini kalau Bang John ini Abul Banat ini. Ayo Bang John ya, Abul Banat. Beliau semua perempuan, 4 orang. Cucunya pun perempuan, Masya Allah. Abul Banat. Nah, disebut Abul Banat itu. Nah, kalau kita itu tadi, kalau saya digabungkan Allah Azza wa Jalla, disempurnakan nikmat. Mungkin ada yang di antara kita Abul Aulad, ada enggak? Yang semua anaknya laki-laki. Untuk saat inilah. Ya, ada? Enggak ada nampaknya. Masya Allah. Berapa orang anak bang? 4. Laki-laki semuanya. Allah sempurnakan rezekinya luar biasa ya. 8 orang. Ini jarang orang yang pemberani seperti beliau hari ini. Gitu ya. Ya, jarang orang yang pemberani seperti beliau ini. Ya subhanallah. Nah, semoga kita ini termasuk orang-orang pemberani juga ya. Ya, rasa-rasanya kalau sudah anak 5, anak 6 sudah cukup ya bang. Ternyata beliau masih ada 8 beliau, Masya Allah. Semoga Allah berkahi anak beliau insyaAllah. Ikhwan fillah, maka disinilah bahwa pertama Syekh Shalih Al-Fauzan mengingatkan kita bahwa anak itu nikmat. Maka jaga nikmat Allah ini. Diberikan pendidikan, diberikan penjagaan. Ya, maka tugas kita sebagai orang tua untuk mengawal dan kemudian menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, Syekh Shalih Al-Fauzan mengingatkan tentang bahwa anak tersebut merupakan zinatun fitnah. Anak itu di saat bersamaan dia sebagai perhiasan bagi orang tua, tapi di saat yang lain atau di saat yang sama bahwa dia juga sebagai fitnah, adalah ujian bagi orang tuanya. Dia adalah nikmat, dia adalah perhiasan. Ya, maka sesungguhnya kalau perhiasan, kira-kira sifat manusia terhadap perhiasan, kalau sudah punya 1 emas, pengen nambah atau tidak? Nambah. Seharusnya begitu kita, ya kan? Kalau kita sudah punya 5, misalnya punya 5 hektar sawit misalnya kan, maka pengen nambah apa tidak? Pengen nambah, karena dia adalah nikmat, zina, perhiasan. Nah kalau perhiasan, coba tanya sama ibu-ibu, sudah yang sebelah kirinya panjang penuh kan, pasti pengen nggak dia tanyakan mau nambah enggak sebelah kanannya? Kira-kira jawabannya nambah apa tidak? Perhiasan. Tidak ada orang yang tidak mau bertambah. Nah begitulah seharusnya kita sikapi bahwa anak itu adalah perhiasan, ya, yang menjadi indah hidup ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak adalah perhiasan dunia. Allah sebutkan itu. Perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang menarik dari ayat ini apa? Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara harta dan anak. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan antara harta dan anak. Harta, anak. Dan seringnya Allah mendahulukan penyebutan harta daripada anak.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala gabungkan antara harta dan anak? Kata para ulama bahwa pada harta ada keindahan dan manfaat. Makanya orang punya harta itu terlihat indah, ya enggak? Iya. Orang punya harta terlihat indah dan akan terasa indah dunia ini. Dan ketika waktu atau di saat kondisi kita lagi lagi ekonomi kurang pas lesu-lesunya, terasa sempit dunia ini. Itu memang fitrahnya begitu. Karena pada harta ada keindahan, wa jamalan, wa naf'an, ada manfaat. Wa fil auladi quwwatan wa daf'an. Dan pada anak itu ada kekuatan dan ada dorongan. Jadi orang kalau punya anak ada rasa kekuatan dirinya. Ada sebuah dorongan yang membuat dia sebagai hamba Allah yang terasa ya bahwa dia adalah orang-orang yang diberikan Allah Azza wa Jalla ya perhiasan. Maka al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Maka kenapa didahulukan harta daripada anak? Karena para ulama mengatakan karena pada harta atau fitnah harta lebih besar daripada fitnah anak. Yang kedua, dalam ayat ini adalah bicara tentang perhiasan, dan perhiasan harta itu sungguh lebih luas dibandingkan dengan perhiasan seorang anak. Anak bisa terbatas 2 atau 3. Tapi harta bisa melebihi dari apa? Bisa melebihi dari 2 atau 3 anak. Maka harta lebih luas, sementara anak ya lebih terbatas, dan fitnah harta jauh lebih besar daripada fitnah anak. Ikhwafillah rahimakumullah. Allah juga menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan kita ini indah, menyukai, yang disukai apa? Asyahwat. Daripada kaum wanita, kita menyukai wanita. Dan ini yang normal. Ketika laki-laki menyukai wanita itu sehat. Ya, tetapi ketika laki-laki menyukai laki-laki itu abnormal namanya. Tidak sehat itu. Ya, atau sebaliknya perempuan menyukai perempuan, itu tidak sehat. Maka kita dijadikan Allah menyukai wanita. Dan itu normal. Dan itu yang menjadi fitrah kita. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah anak. Makanya kalau ada orang yang tidak menyukai wanita, itu kurang sehat itu. Harus dikasih obat itu. Dikasih obat. Karena Allah jadikan kita ini dalam diri kita ya terinstal keinginan dan menyukai kaum Hawa. Ya, maka dengan cara pernikahan Allah jadikan ya hubungan kita halal ya, dan kemudian lahir daripada pernikahan kita anak dan keturunan, wal banin, dan anak-anak kita. Makanya orang Pak kalau selelah apapun dia, secapek apapun ya, ketika dia bekerja pulang ke rumah ada rasa hati ini mendapatkan kenyamanan. Dia melihat anak-anak, apalagi anak-anak yang tumbuh di dalam ketaatan, anak-anak yang tumbuh di dalam keimanan, maka sungguh sangat menyenangkan hati kita. Setiap kali dilihat anaknya dalam kebaikan, setiap kali terpandang anak membaca Al-Quran, setiap terlihat anak selalu belajar dan terlihat adab dan akhlak yang mulia, itu sungguh mengembirakan hati orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka di dalam 2 surat tadi, Al-Kahfi 46 dan Ali Imran yang 14, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa anak adalah sebuah perhiasan bagi manusia. Yang kedua, ikhwafillah, al-auladu fitnah. Begitu juga bahwa ternyata anak itu sebagai ujian. Bagaimana bentuk ujian anak? Allah mengingatkan dalam surah At-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim." Innama ini menunjukkan adatul hasar,
bahwa sesungguhnya harta kalian yang Allah titipkan, yang Allah berikan, wa auladukum, dan anak-anak kalian yang Allah berikan fitnah. Harus kita sadari itu, bahwa harta anak adalah nikmat, harta anak adalah perhiasan. Di saat yang sama dia juga menjadi apa? Menjadi ujian bagi kita. Berhati-hati, karena dia adalah ujian dan cobaan. Maka kita berhati-hati di dalam menyikapi ujian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, di saat dia menaiki mimbar, maka tiba Hasan dan Husain datang berjalan. Lalu kemudian mereka berdua memakai baju merah, ya berwarna merah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, kemudian mengangkat mereka dan menggendongnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian menyebutkan firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dari sini ada satu hukum fikih, ya, bahwa Nabi SAW turun dari mimbarnya, lalu kemudian naik dan menggendongnya. Artinya bahwa hal ini bolehkan. Jika itu memang terjadi, itu tidak masalah. Jemaah tenang saja, ya, jangan menjadi kerasa kurusuk, ya. Ini apa pula ustaz ini, gitu kan? Turun mimbar kemudian menggendong anak. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi menyebutkan bahwa anak, ya, ketika cucu beliau Hasan dan Husain digendongnya, Nabi menyebutkan firman Allah tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Naam. Bagaimana fitnah anak ini? Penjelasannya panjang. Fitnah anak, ya, bisa membuat kita lalai. Makanya pada pembahasan yang ketiga Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan di antara fitnah anak, bahwa anak itu menyibukkan orang tua dari ketaatan kepada Allah. Nah, contohlah, tadi lah berazab untuk ngaji, duduk di Ibnu Abbas, anak bilang, ya, makan sate wak ya. Ya, atau istrinya, suami dah siap-siap sejak awal mandi, kemudian berangkat ke masjid. Bang, kemana bang? Kajian. Kemana? Di Ibnu Abbas. Onde malam kau pancak wapai makan sate le bang. Begitu. Kalau kita tidak bisa, ya, mengatur kemudian menata, dan ini akan membuat kita, akan terjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kalian, ya, disibukkan oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian. Jangan kalian binasa oleh harta dan anak kalian, kata Allah. Jangan kalian lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Keberadaan harta bisa melupakan orang. Makanya setiap harta yang Allah berikan tidak menjadikan dia hamba Allah yang taat, fayabaliyah. Itu bencana. Allah berikan harta, tapi dia tidak ingat akan tujuan apa Allah berikan harta kepadanya. Dia tidak ingat akan kehidupan dia. Dia hanya berlibur setiap, ya, akhir pekan pergi berjalan, atau setiap anak-anak libur dia pergi kemana-mana. Pergi ke Singapura, pergi ke Thailand, pergi kemana-mana. Tapi enggak ingat ada 2 kota suci. Untuk umroh dia tak ingat. Apalagi haji. Ngeri dia, antrinya sudah 25 tahun. Tapi hartanya digunakan untuk berfoya-foya. Hilir mudik, kata anak muda, healing, kata orang hari ini. Ya kan? Itu saja. Dia enggak tahu harta ini untuk apa. Padahal Nabi SAW telah mengatakan, ni'mal malus salih biyadir rajulis salih. Harta yang baik itu di tangan orang baik. Kalau di tangan orang baik, banyak manfaatnya. Kalau harta dimiliki oleh orang saleh, itu akan melahirkan banyak manfaat, karena dia tahu fungsi harta. Begitu juga dengan anak. Dia sayang, iya,
tapi sayangnya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Di saat anak ini membuat dia lalai, di saat anak ini menghalangi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ini kita harus berhati-hati, ikhwah fillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk fitnah anak itu, bahkan anak kita itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat kita menjadi orang yang bakhil. Karena kita membuat perencanaan 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun ke depan. Ini adalah harta untuk anak saya. Ini adalah untuk keturunan saya. Mereka akan sekolah, kuliah dan seterusnya. Tapi kemudian apa yang ada di hadapan dirinya, kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk berbuat baik, tidak ditangkap olehnya. Merencanakan sesuatu dibolehkan, tapi jangan sampai perencanaan itu membuat diri kita ini menjadi orang yang terkungkung untuk beramal. Gara-gara tadi untuk masa depan anak, tidak lagi mau untuk berinfak, tidak ada lagi bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Ini fitnah namanya. Silakan rencanakan, tapi kesempatan untuk beramal jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Karena bisa jadi usia kita itu tidak sampai sejauh dalam perencanaan kita, yang pada akhirnya harta akan kita tinggalkan, ikhwah fillah. Maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dibinasakan oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Jangan kalian lalai dari zikir kepada Allah. Jangan kalian lupa oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau itu terjadi dan dilakukan oleh orang, maka dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Kesempatannya terlewatkan, peluang dibuang. Maka silahkan kita berusaha bekerja mendapatkan penghasilan, tapi ingat di penghasilan kita itu ada hak daripada diri kita untuk kita infakkan di jalan Allah, diwakafkan, dan ada hak anak-anak kita dalam pendidikan mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam surat At-Taghabun Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istri kalian, pasangan kalian, wa auladikum, dan sebagian dari anak-anak kalian, aduwwan lakum fahdharuhum, musuh kalian dan berhati-hatilah. Kok bisa istri kita jadi musuh ya? Anak kita ternyata bisa jadi musuh bagi kita, ikhwah fillah. Kalau seandainya istri kita ini menghalangi kita di dalam kebaikan, atau anak-anak kita membuat kita tidak bisa berbuat kebaikan, atau istri kita menginginkan kehidupan dunia yang terbentang, menginginkan keindahannya, jadi tidak suka kepada suami yang berinfak, tidak suka kepada suami yang berbagi, tidak suka kepada suaminya yang selalu mendermakan hartanya, dia marah dan tidak suka dengan sifat seperti ini, maka berhati-hatilah. Kata Allah Azza wa Jalla, fahdharuhum, berhati-hati dengan mereka itu. Ingatkan, itu sikap yang salah para akhwat, para ummahat. Ingat bahwa ketika suaminya berbuat baik, jangan dihalang-halangi. Jangan dihalangi. Biarkan suaminya untuk mendermakan hartanya, mewakafkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, bahkan support. Perlu dibangun, perlu didorong, perlu diberikan semangat kepada suaminya untuk memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-auladu majbanah wa mabkhalah. Anak-anak itu, ikhwah fillah, membuat kita memiliki rasa takut yang berlebih-lebihan dan membuat kita sikap yang pelit yang berlebih-lebihan.
Maka tadi, ketika kita memandang kehidupan ini, ikhwafillah, masa depan ya untuk anak-anak kita, maka membuat kita rasa takut, membuat hati kita ini takut, ya, tidak. Bagaimana nanti kalau saya meninggal dunia, anak saya tidak memiliki apa-apa? Bagaimana nanti kalau saya meninggal dunia, anak saya tidak memiliki, ya, kekayaan dan seterusnya? Rasa takut sehingga apa? Harta yang didapatkan kemudian ditumpuk-tumpuk dan diharapkan itu bisa dimanfaatkan oleh anaknya, dan bahkan membuat kita memiliki rasa sifat bakhil yang berlebih-lebihan, sehingga kita tidak mau untuk mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan Syekh Shalih Fauzan, majmana ay yakhafu minal jihad, bahwa anak kita takut, ya, berjihad di jalan Allah karena kita takut mati. Ya, wa mabkhala yamtani 'ani sadaqah min ajli infaqi ala atfali, ya, tidak mau mengeluarkan sedekah karena, ya, ingin menafkahi anak-anak dan keturunannya. Inilah poin yang kedua yang diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama adalah bahwa anak merupakan nikmat dan pemberian Allah. Yang kedua, anak adalah perhiasan dan fitnah, ya, sekaligus. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, betapa besarnya nikmat anak dan betapa agungnya nikmat anak sehingga para anbiya pun, ya, berdoa, dan orang-orang soleh sebelum kita juga berdoa agar Allah berikan keturunan kepada mereka. Lihatlah doa Nabi Zakaria alaihissalam dalam surat Ali Imran ayat 38, dia mengatakan hunalika da'a Zakaria. Di situ di mihrab, di situ dia berdoa, Zakaria alaihissalam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi, dia berkata, wahai Rabbku, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berikanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Lihat Nabi Zakaria alaihissalam, seperti yang kita bahas tadi, Zakaria termasuk Nabi yang telat, dia mendapatkan keturunan. Betapa hatinya berkecamuk mendapatkan anak ketika dia melihat Maryam, yang seorang wanita yang salihah, bahkan datang kepada Maryam makanan yang bukan makanan di musimnya. Ketika buah-buahan di musim dingin, ya, tidak hanya buah-buahan di musim dingin, tapi datang buah-buahan di musim panas dan sebaliknya. Ketika itu bertanyalah Zakaria kepadanya, anna laki hadha, dari mana ini semua, wahai Maryam? Ya, Zakaria sangat kaget dengan apa yang dia dapatkan dari nikmat yang Allah hantarkan kepada Maryam. Lalu Maryam dia berkata, dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hatinya Zakaria menginginkan anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka kita sering-seringlah baca doa ini. Doa Nabi Zakaria ini, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, bukan hanya doa untuk minta anak ini, tapi doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keturunan at-thayyibah, keturunan yang baik, yang menjadi penyejuk mata kita, yang menggembirakan hati kita, zuriyatan thayyibah. Ya. Ini yang pertama, ya. Doanya para as-salihin, yaitu ibadur rahman, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dua doa malam ini, ya. Tolong dihafal dan tolong kita ulang-ulang dalam setiap munajat kita kepada Allah. Yang pertama doa Nabi Zakaria, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang kedua, doanya ibadur rahman, ya, yang selalu mereka katakan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kalau kita rincikan doa Nabi Zakaria, dan kalau kita rincikan pembahasan doa ibadur rahman ini sungguh sangat
panjang. InsyaAllah satu saat kita akan bahas ayat-ayat doa-doa para nabi dalam Al-Quranul Karim. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini buah-buah doa yang sangat luar biasa. Bukan hanya kita minta dipanjangkan umur, bukan hanya minta diberikan rezeki, tapi kita minta kepada Allah keturunan yang saleh, keturunan yang baik. Karena sesungguhnya anak kita adalah umur kedua kita. Anak kita adalah umur kedua kita yang akan melanjutkan kebaikan kita, yang akan melanjutkan estafet perjuangan amal saleh kita. Ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Maka itulah ikhwafillah, kita selalu minta kepada Allah Azza wa Jal kebaikan kita dan kebaikan mereka, ya, kesolehan kita dan kesolehan mereka, agar tercipta kebaikan ini sepanjang masa. Akan tumbuh kebaikan demi kebaikan, ya, setiap waktu kebaikan yang telah kita lakukan, kita harapkan anak kita akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kita itu. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan di dalam pembahasan pertama ini, di samping agungnya anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, sehingga menjadi doanya para anbiya dan doanya para salihin, maka beliau menjelaskan di antara buah manis yang didapatkan oleh orang tua dari anak yang saleh. Beliau mengatakan, wal waladus salihu ni'matun minallah. Anak yang saleh itu adalah nikmat dari Allah. Bahkan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang anak, beliau mengatakan nurun ala nur, bahwa anak yang saleh itu cahaya di atas cahaya, bahwa anak itu adalah cahaya bagi hati orang tuanya. Apalagi kalau anak itu menjadi anak yang saleh, maka dia mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal kebaikan dan kesalehan kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Ya, sedekah jariyah. Ya, harta yang ia wakafkan mengalir terus kebaikannya. Sepanjang fasilitas itu digunakan dalam kebaikan, masjid yang ia bangun dimakmurkan dengan ibadah, dengan majelis ilmu, dengan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat, atau sumur bor yang ia gali, ia bayar untuk mengeluarkan air untuk masjid, untuk pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan yang membutuhkan air, maka itu akan terus mengalir kebaikan padanya. Mushaf yang ia wakafkan, air sungai yang ia alirkan, yang kemudian dia bersihkan, dia jaga, semua itu adalah kebaikan yang akan terus mengalir selama dimanfaatkan dalam kebaikan, maka akan dia rasakan manfaatnya di alam barzakh sana sampai hari kiamat. Yang kedua, yang tidak akan pernah terputus dari seorang hamba, ilmin yuntafa'u bihi. Sudah Zah? Oh baik, kita sempurnakan dulu hadis ini. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan ya kepada orang, dan kemudian orang itu mengamalkan, terus akan melahirkan buah manis manfaat dari orang yang diajarkan. Yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu. Inilah pembahasan kita, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka anak yang saleh yang ingat akan orang tua. Anak yang saleh tidak akan ingat. Untuk dirinya tidak selesai, apalagi untuk orang tuanya. Maka kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita, mengurusi mereka, karena mereka adalah umur kedua kita. Setelah kita meninggal dunia, disebut siapa fulan, fulan anak si fulan, disebut ayahnya. Sangat beruntung orang tuanya, karena anaknya saleh,
anaknya baik, anaknya dermawan, anaknya santun dan seterusnya. Maka yang akan mendapatkan siapa? Orang tuanya. Kita dengarkan azan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
قائم وبعثهم الذي إنك Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Maka ada 3 perkara yang akan terus didapatkan oleh seseorang setelah dia meninggal dunia. Dan ini menunjukkan keagungan daripada shadaqatin jariyah, kemudian ilmu yang diajarkan serta anak-anak saleh yang ditinggalkan. Di dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Ahmad dalam Musnad, Ibnu Majah ya, di dalam kitab sunannya beliau mengatakan, innar rajula la turfa' darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah di dalam surga. Diangkat terus oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dia berkata, anna li hadha. Dia merasa tidak banyak melakukan kebaikan. Sehingga dia bertanya kepada Allah, dari mana ini saya dapatkan? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala atau dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak, dan ini adalah manfaat daripada doa ya, ampunan, permintaan ampunan dari anakmu untukmu. Bayangkan, maka berbahagialah ya kita di dunia ini yang telah Allah titipkan kepada kita anak. Maka kenalkan anak kita kepada Allah, kenalkan anak kita kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan ajarkan kepada anak kita agamanya, agar di saat kita nanti meninggal dunia ya, kita memiliki aset yang mahal yang tidak bisa dibandingkan dengan harta benda yang kita miliki di dunia. Maka ikhwafillah, dari dini kita ajarkan kepada mereka agama Allah ini. Sejak kecil kita tanamkan akidah. Sejak kecil kita tanamkan mereka kepada Rabbnya, kepada Rasulnya, kepada agama yang mulia ini, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi yang lain bahwa ada 7 amalan yang akan terus mengalir kepada manusia pahalanya walaupun dia sudah berada dalam lubang kuburan. Yang pertama adalah man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kedua, au ajra nahran, mengalirkan sungai yang sudah mati kemudian dia urus dan dialirkan sehingga bermanfaat bagi orang. Yang ketiga, hafara bi'ran, membuat sumur dan airnya kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Bisa untuk berwudu, bisa untuk menjadi sumber minuman bagi manusia, dibagikan secara cuma-cuma, secara gratis, diambil oleh orang. Au gharasa nakhla, atau dia menanam pohon. Kalau di sini ada pohon kurma, ya, dia tanam, kemudian diambil oleh orang dan dimanfaatkan oleh siapapun. Au bana masjidan, dia membangun masjid, itu pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Au waratha mushafan, atau dia ya mewakafkan mushaf, ya, memberikan mushaf, dibelikan mushaf, ya, diberikan ke masjid, ke lembaga pendidikan, atau kepada anak-anak kita yang membutuhkan. Itu salah satu amalan yang sangat mulia yang diajarkan, dan bahkan pahalanya akan terus mengalir kepada siapapun yang mewakafkan mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, dan dia meninggalkan anak yang saleh yang akan selalu mendoakan dia, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tuanya. Dan inilah yang kita inginkan dari anak-anak kita. Alangkah bahagianya ikhwafillah orang-orang yang memiliki anak-anak yang saleh. Dan pastikan, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pastikan kita memiliki andil dari 7 poin ini. Pastikan kita memiliki andil atau memiliki saham dari 7 poin yang disebutkan Nabi SAW ini. Ya. Dari 7 ini mana yang sudah kita miliki?
mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai, ya, kemudian membuat sumur, atau menanam korma, atau membangun masjid, atau mewakafkan mushaf, atau memiliki anak yang saleh dan salehah. Coba, mana yang sudah kita miliki dari 7 ini? Dan pikirkan bahwa kita punya bagian dari yang 7 ini. Kalau bisa kita punya semuanya, alhamdulillah. Ini luar biasa. Kita ada ilmu, kita ajarkan. Kemudian kita semangat di dalam mengalirkan sungai. Kemudian kita punya wakaf sumur, ya, kepada kaum muslimin, ya, atau kita bangun masjid, atau kita punya beli mushaf. Ya, ini ada program Beba TV ini. Ya, beliau sekarang mengajak kaum muslimin untuk berwakaf mushaf, untuk diwakafkan kepada masjid atau kepada tempat-tempat lembaga pendidikan atau kepada anak-anak kampung kita yang membutuhkan. Maka siapapun yang memiliki, ya, andil dalam kebaikan ini, insya Allah dia memiliki pahala. Maka pastikan masing-masing kita memiliki andil bagian dari amal saleh ini. Nah, setelah kita membahas tentang muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa anak merupakan nikmat Allah, anak merupakan perhiasan dan ujian, serta keagungan anak menjadi doanya para anbiya dan orang-orang saleh untuk mendapatkan keturunan. Dan beliau juga mengingatkan tentang manfaat dari anak-anak yang saleh yang ia dapatkan nanti setelah dia meninggal dunia. Setelah itu beliau menyebutkan tentang sebuah kewajiban, wujub tarbiyatil abna ala salah. Jadi bahwa kita mendidik anak-anak kita, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, untuk kesolehan. Arti pendidikan yang kita berikan kepada mereka, sehingga pendidikan dengan pendidikan kesolehan. Jadi kita tidak bisa mendidik mereka dengan pendidikan yang hanya sekedar perintah, tapi kemudian kita harus menjadi orang tua yang menunjukkan kebaikan yang kita perintahkan itu. Beliau mengatakan, wa ala dzalika yajibu 'alal aba'i wal ummahat, ya, bahwa wajib bagi para orang tua, para ayah, para bunda, al-'inayah bi tarbiyati abna'ihim 'ala shalah likay yakunu 'amalan salihan lahum fi hayatihim wa ba'da mautihim. Maka di antara pesan-pesan Allah dalam pendidikan anak kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah. Jadi yang kedua, di antara pesan Allah dalam pendidikan anak kita, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anak kita salat, perintahkan keluarga kita salat dan bersabar. Karena di dalam memerintahkan mereka salat butuh, ya, kesabaran yang ekstra, yang lebih, bukan sekedar sabar sesuai dengan pesan Allah wastabir. Karena biasanya untuk berpesan sabar cukup dengan mengatakan wasbir, tetapi Allah menambahkan satu huruf ta yang menunjukkan wastabir. Ini bukan sabar yang sederhana, tapi membutuhkan kesabaran yang ekstra. Ya, penambahan satu huruf dalam kata itu menunjukkan pesan yang besar, yang dahsyat, sehingga kita bisa lebih, ya, bersabar. La nas'aluka rizqan. Nah, jangan sampai kita, ya, dengan bekerja mencari rezeki, ya, lalai terhadap perintah-perintah Allah mendidik anak kita. Maka kata Allah, kami tidak minta rezeki. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Terkadang ada orang di dalam mencari rezeki, tapi dia lupa kepada perintah zat yang akan memberi rezeki. Dia bekerja, dia lupa kepada Allah yang akan memberikan kepadanya rezeki itu. Kami tidak minta rezeki, kata Allah. Kami akan menjamin rezekimu, wal aqibatu littaqwa, maka akibat baik bagi orang-orang yang
bertakwa. Maka itulah pentingnya kita belajar sekali lagi, sehingga kita tahu tugas kita seperti apa, dan kita tahu amanah yang besar ini harus kita apakan, ya, harus kita apakan. Jangan sampai anak-anak kita telantarkan, ya, keluarga tidak kita urus, ya, karena kesibukan kita bekerja, karena kesibukan kita mencari nafkah. Anak-anak, ya, diabaikan, istri tidak diperhatikan dengan alasan kita mencari rezeki dan bekerja. Sekali lagi, dengan kita belajar, insya Allah kita paham apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan, sehingga tugas dan amanah mencari nafkah juga menjadi bagian yang mulia yang mesti kita perjuangkan, dan tugas dalam mendidik anak pun merupakan bagian yang besar yang mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in, ya, wa mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian, kata Nabi, adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Jangan dikira anak-anak kita nanti tidak menjadi tanggung jawab kita, tidak. Anak-anak itu akan meminta kepada kita pertanggungjawaban di hadapan Allah sebelum Allah meminta pertanggungjawaban anak kepada bakti anak kepada orang tuanya. Allah akan meminta kita bagaimana tugas kita, apakah telah ditunaikan, bagaimana tanggung jawab kita, apakah kita menjadi orang yang amanah. Anak-anak yang kami titipkan kepada engkau kemana? Tidak pernah satu kata pun nasihat diberikan, tidak pernah satu kalimat pun, ya, arahan disampaikan. Kemana engkau selama ini? Kemana kamu wahai ayah selama ini? Apa yang kau kerjakan? Sibuk dengan dunia kah? Sibuk dengan pekerjaan kah? Atau sibuk dengan hal-hal yang melalaikan? Atau sibuk dengan, ya, kelompoknya? Hari ini kan banyak kelompok. Ada kelompok bersepeda, ada kelompok motor, ada kelompok jalan kaki, ada kelompok mancing, macam-macam. Ya, sibuk dengan kelompok-kelompoknya, setiap akhir pekan pergi dengan kelompoknya. Anakmu di mana? Istrimu di mana? Tidak pernah disampaikan nasihat, tidak pernah ditunjuk ajar tentang agama Allah, tidak pernah disampaikan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan meminta pertanggungjawaban sebelum Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan bakti anak kepada orang tuanya. Maka kita harus memahami tanggung jawab ini. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin, kata Rasul, dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. War rajulu ra'in fi ahli. Ya, seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita juga demikian, ya, bertanggung jawab di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan bertanggung jawab apa yang menjadi amanahnya. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi. Seorang pembantu adalah, ya, pemimpin, menjaga amanah dari harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dititipkan kepadanya. Fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Semua kita pemimpin dan semua kita dimintai pertanggungjawaban. Hadis muttafaqun alaih. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Maka dalam pembahasan tanggung jawab dalam pendidikan ini, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, memberikan sebuah penjelasan dari hadis Nabi SAW tentang perintah kita untuk memerintahkan anak-anak kita salat. Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'a sinin. Perintahkan anak kalian salat ketika usianya sudah 7 tahun. Kalau ada yang bertanya kapan perintah salat, perintah benar-benar perintah di usia 7. Perintah kita sudah. Bahasa orang tua bukan lagi ngajak. Bahasa orang tua bukan lagi, ya, bukan lagi hanya sekedar nasihat, tapi sudah ada perintah. Ketika azan dikumandangkan, maka bahasa orang tua pergi ke masjid, ya, dirikan salat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna ashar. Berikan kepada mereka pukulan di saat usia mereka 10 tahun, tidak mereka salat, tidak mau ke masjid,
tidak mendirikan rukun Islam, ya, salat ini, maka berikan ta'dib, berikan pendidikan, berikan pengawalan dengan memberikan hukuman, dengan memberikan pukulan yang bisa menyadarkan anak kita bahwa itu bukan perkara yang ringan. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan dalam tempat tidur mereka ya di usia 10 tahun. Karena di usia 10 tahun kalau perempuan mungkin sudah baligh dan ataupun anak laki-laki sudah mulai mengetahui perbedaan jenis laki-laki dan perempuan dan sudah mulai gejolak dalam diri, ya, ketertarikan terhadap lawan jenis dan sudah mulai dipisahkan. Itu semua syariat jika kita terapkan, insya Allah kita akan mendapatkan, ya, keberkahan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa Abdullah ibn Amr qala kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yakun. Ingat hadis ini, kepada siapapun yang suka melalaikan keluarga, tidak mau peduli dengan pendidikan anak, tidak mau bertanggung jawab dengan keluarga, menyia-nyiakan anak dan istrinya dengan alasan pekerjaan, dengan alasan bekerja, atau dengan alasan apapun namanya. Perhatikan hadis ini dan jadikan renungan dan pelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa di sisi Allah. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawab dia untuk diberikan makan. Yang seharusnya dia bekerja tapi tidak mau bekerja. Yang seharusnya dia berusaha tapi tidak mau. Melalaikan tanggung jawab besar, amanah yang agung dari Allah ini. Maka dia berdosa atas kelalaian dia, menyia-nyiakan tanggung jawab yang telah Allah bebankan kepadanya. Maka itu ikhwafillah, marilah kita berusaha bersama-sama yang menyadari tanggung jawab ini dan kita menjadi orang yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kita dan kebutuhan pendidikan anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi pertemuan, memberikan kebaikan dan keberkahan dalam majelis kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, ya, kesungguhan di dalam mendidik anak-anak kita serta kemudahan di dalam mengawal mereka, karena hidup di zaman yang sangat berat ini, zaman fitnah ini, kita susah dan sangat berat tantangan kita mendidik di zaman seperti ini. Ya, bukan hanya musuhnya dari luar, tapi terkadang dari orang-orang terdekat juga akan menjadi penghalang di dalam pendidikan anak-anak kita. Terakhir, ya, kita meminta kepada Allah agar kita diberikan anak-anak yang saleh dan salihah yang menjadi penyejuk mata kita. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan nampaknya? Silakan. Nah. Nah, ikhwafillah, bahwa ketika seorang ayah berikhtiar mendidik dengan pendidikan yang benar, disekolahkan di tempat sekolah yang diyakini bermanfaat bagi pendidikan anaknya, bahkan dicarikan guru-guru yang baik dan bahkan tinggal di lingkungan yang baik, diberikan harta dari sumber yang halal. Namun seorang anak tetap saja tidak menjadi anak yang saleh dan patuh kepada orang tuanya. Maka tugas kita ikhwafillah sebagai orang tua adalah berikhtiar dengan melakukan tugas-tugas kita, berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan dan tanggung jawab kita, menghidupkan dengan rezeki yang halal, membina anak-anak kita. Tapi anak kita tetap saja rusak, bahkan menjadi anak-anak yang durhaka, bahkan anak-anak yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hal yang penting di dalam pengawalan, yaitu doa. Doa ini yang harus kita selalu jaga, karena sesungguhnya itu yang bisa
ya yang kita miliki. Bahkan itu adalah senjata kita yang sangat ampuh untuk bisa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun jika anak tetap tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau anak tetap dalam penyimpangan-penyimpangan, maka sungguh semua itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena hidayah di tangan Allah. Kita tidak bisa ya memaksakan orang dan tidak bisa memastikan orang itu berubah. Tapi kita sebagai ayah berusaha, berikhtiar, mendidik dengan baik, ya mendidik dengan sepenuh hati, menyekolahkan di tempat yang baik, ya dibina, dan kemudian anak tetap ya dengan apa yang ia yakini, maka tentu kita berharap kepada Sang Khalik yang memiliki hati anak kita, Allah Azza wa Jalla, sehingga kita berharap Allah ya suatu saat nanti ya mengembalikan dia kepada jalan yang benar. Nah, tanggung jawab kita itu adalah mendidiknya. Tapi kita tidak bisa memastikan seorang anak dia bisa menjadi anak yang saleh atau salihah. Ikhtiar sudah kita lakukan, usaha sudah kita buat, berbagai wasilah-wasilah sudah kita kerjakan. Tapi anak tetap ya menjadi anak yang tidak taat, maka sungguh itu semua adalah bagian dari ya ujian, dan kemudian kita bersabar dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi kepada Nabi Lut alaihi salam, terjadi kepada Nabi ya Lut kepada Nabi Nuh alaihi salam. Seperti mana kita tahu bahwa anak yang tumbuh besar tidak beriman kepada sang ayah, tentu ini menjadi ujian berat bagi seorang ayah Nuh alaihi salam. Maka ikhwafillah, hal yang terpenting dalam pendidikan anak, di antara poin yang tidak boleh kita lupakan adalah kesamaan visi antara kita dengan pasangan kita. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa anak Nuh alaihissalam tidak menjadi anak yang taat, tidak beriman kepada ayah, karena pengaruh buruk daripada sang ibunya. Bahkan ada yang mengatakan buruknya seorang ibu akan lebih berbahaya kepada pribadi seorang anak daripada buruknya seorang ayah terhadap anak. Karena anak itu akan memiliki waktu yang panjang ya bersama ibunya. Di antara buktinya para ulama menjadikan kisah Nabi Nuh ini bahwa di antara buruknya ya anak beliau adalah pengaruh buruk daripada ibunya itu sendiri. Karena Nuh alaihissalam anaknya bukan hanya Kan'an yang kita masyhur, tapi ada anak-anak yang lain. Dan anak yang lain beriman masuk bersama Nuh ke dalam kapal. Tapi anak yang tidak mau beriman ini adalah anak dari istri yang tidak beriman kepadanya. Maka inilah salah satu efek buruk daripada istri yang tidak baik. Makanya Nabi menyuruh kita untuk memilih wanita yang salehah. Wanita yang salehah. Karena pengaruh buruk dari sang ibu akan sangat dahsyat efeknya pada diri anak itu sendiri. Makanya di antara lisan istri Nabi Nuh alaihissalam itu adalah lisan yang tajam. Dialah wanita pertama yang menghina Nuh alaihissalam di depan anaknya. Maka dari sinilah kaidah para ulama mengatakan, kalau seandainya para ummahat, para wanita ya ingin kesal kepada suaminya, jangan ngomel depan anaknya, jangan rendahkan suaminya depan anaknya. Karena itu akan berpengaruh kepada diri anak, akan tidak bernilai ayah depan matanya. Bersabar, kalaupun kesal kepada suami, cari waktu yang tepat. Bahkan tidak ada anak, hanya berdua, silakan untuk menyampaikan keluh kesah kepada suaminya. Tapi jangan sekali-kali dilakukan di depan anaknya. Ini diambilkan oleh para ulama dari kisah Nuh alaihissalam. Ya, lisan dari ibunya, istrinya yang merendahkan Nuh di saat dia berdakwah, apalagi di saat Nuh menanam sebuah pohon, kemudian menebangnya, membuatnya kapal sebagaimana perintah Allah. Tapi ternyata dialah wanita yang pertama merendahkan apa yang dilakukan oleh Nuh alaihissalam. Itu berefek kepada anaknya. Maka itu yang menjadi poin di antara kesuksesan kita mendidik anak adalah
kesamaan kita, visi kita antara pasangan kita. Di visi ayah dan ibunya sama, semangatnya sama, ya, untuk mendidik anaknya sama. Maka kekuatan itu akan lahir apabila visi kedua orang tuanya sama, dan kemudahan itu akan terwujud apabila semangat kedua orang tua seiring sejalan di dalam membina anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama